Selamat pagi, Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Syukurlah. Ibu, perkenalkan saya perawat Lia. Saya dari program studi D3 Keperawatan ini. Hari ini saya ditugaskan di bawah Ibu dari jam 7 sampai jam 10. Jadi Ibu, tujuan saya untuk memeriksa kandungan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya minta waktunya sekitar 5 atau 10 menit ke depan. Sekarang saya minta untuk bersedia. Saya turunkan sarung supaya Ibu bisa bebas memeriksa. Pemeriksaan Leopold I. Tujuan untuk menentukan tuanya kehamilan dan bagian janin apa yang terdapat dalam fundus uteri. Caranya, yang pertama, posisikan ibu yaitu lutut fleksi atau kaki ibu ditekuk hingga 45 derajat atau bisa juga diganjal dengan bantal dan petugas pemeriksa menghadap ke arah ibu. Permisi, Ibu. Yang kedua, mengumpulkan bagian uterus ke tengah dengan kedua tangan membawa bagian dari arah samping umbilikal. Yang ketiga, meraba fundus dengan kedua tangan lalu menentukan tinggi fundus uteri. Yang keempat, menentukan bagian janin dengan menggunakan ujung-ujung kedua tangan pada saat meraba fundus. Hasil pertama, saat teraba dan terasa bundar, melenting dan keras bisa dipastikan yang telah diteraba ialah bagian kepala dari janin. Yang kedua, saat teraba dan terasa melebar, lembut, kurang bulat, dan tidak melenting, bisa dipastikan yang teraba ialah bagian bokong dari janin. Yang ketiga, apabila terjadi posisi melintang pada rahim, maka kemungkinan fundus akan teraba kosong. Pemeriksaan Leopold II. Tujuan, menentukan bagian-bagian janin dan punggung janin yang berada di kedua sisi uterus pada letak lintang dapat menentukan kepala janin. Caranya yang pertama, posisikan ibu sama dengan pemeriksaan Leopold I, yaitu lutut fleksi dan petugas pemeriksa menghadap ke arah ibu. Yang kedua, menempatkan telapak tangan kanan pada dinding abdomen lateral kiri dan telapak tangan kiri pada dinding abdomen kanan dengan sejajar dan dengan ketinggian yang sama. Yang ketiga, memulai menekan pada bagian atas secara bersamaan atau bergantian telapak tangan kanan dan kiri, kemudian geser atau arahkan ke arah bawah dan rasakan bagian yang memanjang dan rata, serta bagian-bagian kecil-kecil. Hasil yang pertama, teraba jelas, cembung, kaku, dan rata serta tidak dapat digerakkan. Yang kedua, teraba kecil-kecil dan kemungkinan teraba gerakan-gerakan kaki janin yang aktif maupun pasif. Bentuk atau posisi tidak menonjol dan jelas. Pemeriksaan Leopold III.
Tujuannya guna menentukan bagian janin yaitu kepala atau bokong, serta apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Caranya, 1. Posisi ibu tetap dengan lutut yang fleksi serta pemeriksaan menghadap ke ibu. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di bawah perut ibu dan ujung telapak tangan kiri di dinding lateral kiri bawah dari abdomen. Yang ketiga, menentukan bagian terbawah bayi dengan cara menekan dengan lembut dan bergantian. Yang keempat, menggoyang bagian terbawah janin dengan cara tangan kanan tepatnya ibu jari dan keempat jari lainnya. Hasilnya, yang pertama, tonjolan kurang simetris dan lunak adalah bokong, sedangkan bagian keras, bundar dan hampir homogen ialah kepala. Yang kedua, apabila bagian paling bawah janin sudah masuk pintu atau atas panggul, maka jika bagian terbawah digoyang sudah tidak bisa lagi. Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan guna mengvalidasi bagian janin ibu yang terdapat di bagian terbawah dari perut ibu, serta sebagian acuan dalam menentukan bagian bawah janin yang sudah memasuki pintu atas panggul. Caranya, yang pertama, petugas pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu yang lurus. Kedua, menempatkan ujung telapak tangan kanan dan kiri pada lateral kanan dan kiri uterus bagian bawah serta ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri yang berada di tepi tangan simfisis. Yang ketiga, kedua ibu jari kanan dan kiri dirapatkan, kemudian semua jari-jari tangan meraba dinding bagian bawah uterus. Yang keempat, hingga jari-jari membentuk sudut konvergen atau bertemu, divergen atau tidak bertemu. Yang kelima, kemudian pindahkan ibu jari serta telunjuk tangan kiri ke bagian terbawah bayi. Atau bila teraba kepala, usahakan memegang bagian kepala dekat leher, dan apabila teraba bokong, usahakan untuk memegang pinggang janin. Yang keenam, fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, lalu letakkan jari-jari tangan kanan di sekitar tangan kiri dan simfisis guna menentukan seberapa jauh bagian terbawah janin yang telah memasuki pintu atas panggul. Hasil yang pertama, apabila kedua jari tangan petugas pemeriksa bertemu, berarti bagian terbawah janin belum memasuki PAP. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa tidak bertemu, maka bagian terbawah janin sudah memasuki PAP. Yang kedua, penurunan kepala janin dinilai yaitu 5/5, artinya seluruh bagian jari meraba kepala. Kepala belum memasuki PAP. 1/5, artinya teraba kepala 1 jari dan 5 jari, sedangkan bagian kepala yang sudah masuk PAP yaitu 4 bagian. Dan selanjutnya
sampai 0/5, yaitu seluruh bagian kepala sudah memasuki PAP.